Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi ini Bapak akan mengajar kelas 2 ya. Pelajaran agama untuk kelas 2 hari ini adalah meneruskan pilihan ganda yang kemarin, dan sekalian Bapak akan menjawab pilihan ganda yang kalian kerjakan kemarin ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Semuanya berdoa ya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut lagi ya. Yang pertama atau yang nomor 1, halaman 7 yang kalian kerjakan kemarin, halaman 7. Bapak sekalian akan menjawab ya. Kaum Samud adalah kaum Nabi siapa? Kaum Samud adalah kaum Nabi Saleh alaihissalam. Jawabannya adalah B. Yang menjawab benar, ada juga yang menjawab salah, tapi kebanyakan benar, seperti itu ya. Nomor 2, kaum Samud adalah kaum yang menyembah berhala, seperti itu ya. Kita lanjut lagi biar cepat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk berdakwah kepada kaum Samud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4, sikap kaum Samud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti apa? Sikap kaum Samud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah durhaka atau ingkar, seperti itu ya. Jawabannya adalah A. Yang nomor 5, sifat yang dapat dicontoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Berani. Dia adalah nabi yang seorang nabi yang berani, seperti itu ya. Terus nomor 6, kaum Ad adalah kaum nabi kaum Ad adalah kaum nabi siapa? Nabi Hud alaihi salam ya. Terus yang nomor 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh yang berupa apa? Mukjizat Nabi Saleh alaihi salam unta yang keluar dari batu. Diingat-ingat ya. Yang nomor 8, Nabi Saleh alaihi salam dan pengikutnya yang beriman titik-titik dari azab Allah. Apa jawabannya? Selamat dari azab Allah. Jawabannya adalah A. Yang nomor 9, hal yang dilakukan kaum Samud ketika diancam akan menerima azab adalah hal yang dilakukan apa? Kaum Samud ketika diancam akan menerima azab. Yang dilakukan kaum Samud adalah berencana membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Jadi mereka itu ingin membunuh Nabi Saleh alaihi salam ketika diancam akan menerima azab Allah, seperti itu ya. Yang nomor 10, Allah memberikan azab kepada kaum Samud berupa apa? Azabnya berupa apa anak-anak? Azabnya yaitu berupa petir yang dahsyat ya. Azabnya berupa petir yang dahsyat. Lanjut. Jadi yang kalian kerjakan kemarin adalah nomor 1 dan nomor 3, dan kebanyakan dari kalian kemarin adalah menjawab dengan benar. Rata-rata kalian menjawab dengan benar. Yang penting dikerjakan dengan teliti, insya Allah benar semua, seperti itu ya. Terima kasih. Bapak akan melanjutkan pilihan ganda yang nomor 11 langsung ya. Ini yang belum kalian kerjakan, jadi nanti langsung diisi saja, seperti itu ya. Yang nomor 11, apabila kamu tersesat di jalan, maka yang harus kamu lakukan adalah, kemarin Bapak sudah menerangkan seperti apa yo. Ketika kamu tersesat di jalan, yang kamu lakukan adalah apa? Bertanya ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Jawabannya apa berarti? Jawabannya adalah B. Yang nomor 12, anak yang saleh wajib menuntut apa? Anak yang saleh wajib menuntut apa? Menuntut ilmu ya. Jadi kalau kalian ingin termasuk
termasuk anak yang saleh, maka kalian harus menuntut ilmu. Seperti itu. Jawabannya apa berarti? C. Yang nomor 13, anak yang senang bertanya akan menjadi anak yang, kalau anak yang sering bertanya akan menjadi anak yang pintar. Seperti itu. Jadi kalau kalian sering bertanya, itu bukan menjadi anak yang malas, bukan menjadi anak yang bodoh, tetapi menjadi anak yang pintar. Maka sering-seringlah bertanya. Seperti itu ya. Yang 14, nomor 14, malu bertanya titik-titik di jalan. Yang sering Bapak katakan apa? Sesat di jalan. Kata yang tepat untuk melengkapi peribahasa tersebut adalah malu bertanya sesat di jalan. Jawabannya adalah B ya. Yang nomor 15, bertanya dapat dilakukan di mana saja kecuali di mana? Yang A. Yang apa itu apa? Yang A adalah di sekolah. Yang B di jalan. Yang C di kamar mandi. Kira-kira yang tepat di mana? Bertanya dapat dilakukan di mana saja ya, kecuali di mana? Di sekolah boleh, di jalan boleh, yang penting tidak dalam kendaraan. Seperti itu. Kalau yang C apa? Di kamar mandi. Kalau di kamar mandi itu jelas tidak boleh. Seperti itu ya. Yang nomor 16, Allah mewajibkan setiap muslim untuk apa? Allah mewajibkan setiap muslim untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Jadi kalian termasuk kalau kalian termasuk orang muslim, jadi wajib menuntut ilmu ya, seperti itu, karena Allah telah mewajibkannya. Terus untuk lanjut lagi, yaitu nomor 17. Nomor 17, berani bertanya maka akan menumbuhkan sikap apa? Sikap percaya diri ya. Jadi bukan sombong dan bukan rendah hati, tetapi percaya diri. Jawabannya apa? B ya. Yang nomor 18, bertanya sama artinya kita A. bersalah, B. bermain, C. belajar. Yang benar adalah C. Kenapa Bapak? Karena kalau kita bertanya itu sama seperti belajar, karena yang kita tanyakan itu adalah hal yang tidak tahu atau yang tidak kita ketahui. Yang nomor 19, mengingatkan seorang yang berbuat salah adalah perbuatan yang, kalau ada teman kita berbuat salah, kita mengingatkan, itu perbuatan apa? Apakah itu perbuatan buruk, atau itu perbuatan tercela, atau itu perbuatan baik? Yang mana yo? Jadi itu adalah perbuatan baik. Kalau ada teman kita melakukan perbuatan yang salah, kita harus mengingatkan itu adalah perbuatan yang baik. Seperti itu ya. Yang 20, orang yang bertanya itu akan mendapatkan apa? A. pengetahuan, B. kesialan, C. kepercayaan. Yaitu yang A. Orang yang bertanya akan mendapatkan pengetahuan ya, pengetahuannya akan bertambah atau ilmu. Seperti itu ya. Sudah atau lanjut, Bapak lanjutkan lagi ya. Yang room 2 itu adalah isai atau isian. Yang nomor 1 kita lanjutkan saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum siapa? Nabi Saleh itu diutus Allah untuk berdakwah di kaum. Nama kaumnya siapa? Kaum Samud. Yang nomor 2, kaum Samud tinggal di sebuah dataran rendah bernama Al-Hijr. Seperti itu ya. Jawabannya adalah Al-Hijr, seperti yang ada di bacaan sebelumnya. Seperti itu ya. Yang nomor 3, mukjizat yang dimiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemberian dari mukjizat yang dimiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pemberian dari siapa? Dari
Allah, seperti itu ya. Yang nomor 4, malas bertanya akan merugikan siapa? Merugikan diri sendiri. Kalau kalian tidak mau bertanya seperti itu ya, kalian akan tersesat. Yang nomor 5, kaum Samud menuduh Nabi Saleh alaihissalam sebagai seorang apa? Seorang pendusta. Ya, kaum Samud itu menuduh Nabi Saleh alaihissalam sebagai seorang pendusta, seorang penipu, seorang pembohong, karena mereka tidak percaya kalau Nabi Saleh adalah seorang nabi atau seorang utusan Allah, seperti itu ya. Yang nomor 6, sikap berani hanya dilakukan untuk berbuat kebaikan, bukan kejahatan. Jawabannya apa? Kebaikan. Kenapa Bapak harus kebaikan? Kenapa tidak keburukan Bapak? Sikap berani hanya dilakukan untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena baik dalam kebaikan. Bapak kasih contoh ya, kebaikan. Kalau kalian tidak mengetahui suatu hal atau suatu pelajaran, maka tanyalah kepada guru. Itu adalah suatu sikap berani ya. Berani apa Pak? Berani bertanya. Dalam hal apa Bapak? Dalam hal kebaikan. Kalau hal dalam berbuat keburukan Bapak, seperti apa contohnya? Seperti seorang pencuri. Dia sama-sama berani karena dia kalau tidak mencuri dia akan apa? Karena dia tidak mempunyai apa-apa, makanya dia mencuri. Tetapi itu adalah berbuat keburukan. Berani dalam berbuat keburukan itu tidak boleh, seperti itu ya. Yang nomor 7, kaum Samud hidup dengan sikap bermewah-mewahan seperti yang Bapak ceritakan di episode sebelumnya atau di video yang sebelumnya juga ya. Nomor 8, menuntut ilmu sama dengan belajar. Kalau kalian menuntut ilmu itu sama dengan belajar. Menuntut ilmu adalah belajar, seperti itu ya. Yang nomor 9, Nabi Saleh alaihissalam terkenal memiliki sikap jujur. Nabi Saleh alaihissalam terkenal memiliki sikap jujur, seperti itu ya. Yang nomor 10, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Maka dari kalian jangan berhenti untuk menuntut ilmu karena hukumnya adalah wajib. Bagi siapa? Bagi kita orang muslim ya. Seperti itu untuk room 2 sama saja. Jadi tidak apa, kita lewatin saja ya. Untuk pelajaran berikutnya Bapak akan mengajarkan tentang surah Al-Asr dan kisah teladan Nabi Lut alaihissalam. Itu adalah pelajaran berikutnya. Jadi untuk tugas hari ini Bapak kan sudah menjawab di room 1 lanjutan kalian dan room 2, dan tugas kalian adalah di room 3. Di room 3 itu halaman halaman 11 halaman 9. Tugasnya di halaman 9 ini kelihatan di halaman 9 tentang yang di room 3. Di room 3 itu adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar, seperti itu ya. Jadi yang pertama, apa mukjizat yang dimiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan cuma dibolak-balik saja, jadi insya Allah kalian mengerti dengan pertanyaannya. Cuma itu aja yang diajarkan. Jadi kalian kerjakan ini nomor 1 sampai nomor 5, dijawab di kertas, di foto, habis itu dikirim di WA ya. Dikirim ke WA, nanti Bapak koreksi. Terima kasih. Akhirul kalam, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.